Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para Tribuners dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Lisma di acara Bincang Kesehatan yang menghadirkan narasumber yang piawai dalam bidang kesehatan. Hari ini kita akan memperbicarakan tentang Hari Bakti Ikatan Dokter Indonesia. Telah hadir bersama kami dua narasumber yang cantik-cantik. Kita sapa dulu, yang pertama adalah Ketua IDI Palembang atau Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Palembang. Beliau adalah Dr. Yuli Kurniawati, SPDVE, Subspesialis DKE, Fins Divi, FAA Divi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Dr. Yuli. Selamat sore. Malam ya? Malam. Iya. Dan satunya lagi adalah beliau adalah Ketua Panitia Hari Bakti IDI Cabang Palembang. Beliau adalah Dr. Aryani Aziz, SPOG, Subspesialis Kedokteran Vetometermal Mars. Wah, panjang ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam. Iya, selamat malam Bu Aryani, Bu Dr. Aryani. Ya, kita agak mengenyampingkan ngomongin penyakit, tapi kita hari ini spesial ngomongin tentang Hari Bakti IDI secara nasional ya Bu ya. Ya, saya ke Dokter Yuli dulu, Dok. Boleh dikasih tahu gambaran kepada netizen apa sih Hari Bakti IDI itu, seperti apa kegiatan dan mungkin ada sejarah-sejarahnya sehingga ada Hari Bakti untuk Ikatan Dokter Indonesia. Ya, jadi Hari Bakti Dokter Indonesia itu merupakan suatu refleksi ya dari perjuangan dokter-dokter pada masa zaman dulu ya, mulai dari pergerakan Budi Utomo 20 Mei. Oh, jadi pas ya Hari Kebangkitan Nasional dan juga Hari Bakti. Nasional memang kita merefleksikan bahwa dokter Indonesia itu secara integral selalu berjuang untuk rakyat Indonesia, tentu saja di bidang kesehatan gitu. Jadi dan itu tiap tahun dilaksanakan, Bu. Jadi mulai dari 20 Mei waktunya ada jeda waktu untuk yang tahun ini sampai bulan Juli, tanggal 18 Juli. Iya. Nah, biasanya juga akan berlanjut terus sampai hari ulang tahun IDI di bulan Oktober. Oh gitu, jadi berkesinambungan ya selama berapa bulan ini ya. Ya, ke Dokter Aryani sebagai Ketua Hari Bakti IDI. Nah, apa yang membedakan Hari Bakti IDI tahun lalu dengan Hari Bakti tahun ini yang mungkin ada keistimewaannya, lebih istimewa apa, Dok? Silakan. Jadi kegiatan untuk Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-117 tahun 2025 ini intinya adalah sama, melayani masyarakat. Jadi Dokter Indonesia itu adalah untuk masyarakat, seperti itu ya. Kalau membedakannya mungkin di tahun ini kita ada donor darah dan peringatan Hari Bakti Dokter Indonesia ini diselaraskan dengan peringatan Hari Jadi Kota Palembang juga. Jadi kita kaitkan juga dengan Hari Jadi Kota Palembang yang ke 1342 ya. Nah, jadi di sini pembedanya adalah ada donor darah. Kemudian kita memberikan juga edukasi pada kader kesehatan. Nah, jadi itu pembedanya. Yang lainnya pelayanan kesehatan pada masyarakat dan ada senam jantung Indonesia bersama dokter-dokter di Kota Palembang. Berarti kalau terkait dengan HUT Kota Palembang tuh udah berarti ada yang kemarin dilakukan ya, Dok? Waktu tanggal 17 jadi dengan Dinas Kesehatan Kota juga dengan kawal sehatnya ke beberapa daerah perifer di Kota Palembang untuk melayani masyarakat di daerah perifer Kota Palembang dan kemarin sudah juga beberapa komisariat lainnya juga sudah melaksanakan misalnya di Rumah Sakit Bari misalnya juga seperti itu. Ya, saya kembali ke Dokter Yuli. Dok, kan Hari Bakti itu maknanya bagi seorang dokter tuh apa sih, Dok? Jadi kalau untuk Hari Bakti ini sebenarnya merupakan satu momen ya. Jadi memperingati juga bahwa ketika kita menjadi seorang dokter itu adalah berbakti seumur hidup. Artinya bukan hanya berbakti ya, tapi juga belajar seumur hidup, melaksanakan
tugas-tugas kita sebagai dokter, kemudian juga bahwa dalam kondisi yang dinamis sekarang ya, begitu masa pandemi lewat, kita harus menyesuaikan bagaimana kondisi yang harus ya kayaknya mulai dari nol lagi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kesehatan masyarakat ya. Kemudian juga adanya peningkatan kasus penyakit yang non infeksi gitu ya. Jadi itu merupakan suatu tantangan juga bagi seluruh dokter Indonesia untuk terus berbakti, melihat, mendekat kepada masyarakat bahwa kita memang juga dibutuhkan dalam hal ini menunjang kesehatan masyarakat, dan tentu saja dengan masyarakat yang sehat tentu diharapkan kesejahteraan juga akan meningkat. Iya, artinya dokter tidak hanya sibuk di rumah sakit melayani pasien, tapi juga dituntut untuk turun. Ya, kita lihat untuk fungsi sosial dan ininya kepeduliannya ya dok ya, seperti itu ya dok. Iya. Contohnya seperti apa dok? Misalnya untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Ya, yang dalam kegiatan Hari Bakti ini juga ya. Jadi kita nggak hanya sebenarnya puncaknya di tanggal 22 Juni nanti. Oh, baru Minggu. Nanti ya? Oh iya. Minggu itu kita mengadakan acara di Kambang Iwa yang tadi sudah dikatakan oleh Dr. Aryani bahwa ada senam bersama, kemudian pemeriksaan kesehatan ya, termasuk juga screening kesehatan yang kita bekerja sama dengan BPJS juga, kemudian ada screening penyakit kulit ya. Jadi penyakit-penyakit yang communicable yang banyak ada di masyarakat, juga pencegahan penyakit-penyakit kronik. Kemudian juga dari objinnya juga IVA ya, pemeriksaan pap smear gitu ya. Jadi kita mengharapkan masyarakat juga untuk hadir untuk kegiatan pada tanggal 22. Nah, sebenarnya mungkin boleh ke Dokter Aryani ya, mungkin karena ketua panitia ini jadi lebih detailnya. Dok, seperti apa dok kegiatannya nanti? Di lapas ya. Iya, jadi yang tanggal 22 ya, puncak dulu ya. Puncak acaranya itu nanti tanggal hari Minggu. Hari Minggu jam 6.30 kita senam ya. Udah start ya, setengah 7. Oke. Mudah-mudahan Pak Wali bisa hadir membuka ataupun yang mewakili nanti. Setelah itu kita akan mengadakan edukasi pada kader kesehatan, jadi simultan terjadi ya. Setelah dibuka seremonialnya, kita akan melakukan beberapa kegiatan edukasi kader kesehatan di rumah dinas wali kota ya. Jadi dipusatkan dulu di situ. Ya, akan ada pemeriksaan yang dikatakan Dr. Yuli tadi. Sekarang penyakit non infeksi itu banyak meningkat. Yang mana sih dokter? Darah tinggi, ya, DM, kencing manis, asam urat misalnya, kolesterol. Nah, hal-hal tersebut ini menjadi dasar untuk penyakit-penyakit penyerta komplikasinya nanti ya. Ke arah misalnya serangan jantung, stroke seperti itu ya. Nah, ini penyakit non infeksi seperti itu. Yang harus di screening awal biar masyarakat paham. Oh, saya ini ternyata kecenderungannya punya kencing manis. Nah, jadi artinya akan ada konsultasi, setelah diperiksa akan ada konsultasi kepada dokter yang memang berkompeten di bidangnya. Pada saat itu ya, pada saat simultan acara nanti di Kambang Iwa. Kemudian akan ada juga donor darah. Nah, jadi dokter-dokter akan mendonorkan darahnya, ataupun masyarakat yang berkesempatan untuk mendonorkan darah dilayani juga seperti itu ya. Nah, seiring dengan puncak acara tadi akan ada juga pemeriksaan di lapas. Lapas itu lembaga pemasyarakatan khusus wanita. Ya, di situ akan ada pemeriksaan screening kulit yang di Merdeka ya, dok. Dan pemeriksaan screening CA cervix. Dalam hal ini kita melakukan IVA. Nah, di acara tanggal 22 juga ada pemeriksaan IVA. Untuk masyarakat umum. Untuk screening CA cervix ya. Nah, laboratorium juga bekerja sama dengan BPJS dan Pramita seperti itu ya, ada jadi laboratorium pas di hari tanggal Minggu itu ya, kolaborasi bahasanya ya. Nah, mudah-mudahan itu berarti sampai sore dong, bisa ya. Nah, ya kita harapkan sih dalam setengah hari kan jam 6.30 ya. Iya. Jadi bisa kondangan jadi masih bisa ya. Nah, jadi puncak acaranya di hari Minggu dan itu akan berkesinambungan lagi di tanggal 5 Juli yang pemeriksaan di lapas. Kemudian selanjutnya di 6 Juli ada gathering Indonesia Cawang Palembang maksudnya. Ada di Kolam Datu namanya nanti untuk mempererat silaturahim antara dokter-dokter di Kota Palembang yang tergabung dalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia.
Jadi akan ada pertemuan Ada tema silaturahmi lah. khusus untuk gathering ini, Bu? Ya, Untuk etik ya. untuk mungkin penjelasan mengenai masalah etik di Etik iya, kedokteran. Etik untuk kedokteran. profesional Ya, ya, profesional. universitas. Ya. Oke, dokter. ya. Wah, berarti saya harus datang nih Boleh, hari Minggu. iya. Apalagi Wajib kalau itu, ada yang wajib. gratis-gratis mau Wajib. cek darah. Seharusnya memang kita akan ada ini loh, Iya. olahraga juga, IDRANS. Iya, iya, Tapi iya, iya. merancangnya ternyata harus 3 bulan lamanya seperti itu ya. Dan akhirnya persiapannya ya, kami Dok. letakkan IDRANS itu nanti di bulan Bulan Oktober. Oktober. Oh, Pada iya. saat perayaan Hari Ulang Tahun Dokter Indonesia. Dokter Indonesia. Jadi Di masih Oktober. panjang nih kegiatan Iya. Hari Baktinya. Bisa join dokter. dong. Join Iya ya. dong, Iya. bisa. Oke, nah kembali lagi ke Dokter Yuli. Nah, sekarang nih ada nggak data dok berapa sih jumlah dokter di Palembang? Untuk dokter di Palembang Iya, itu sudah dari mencapai 2000. 2000-an. 2000 sekian ya. Dari tapi yang belum baru nyampe lulus 3000. gitu ya dok ya? Iya. Heeh. Betul. Itu apakah sudah cukup untuk maksudnya apa penduduk penduduk. ini Cukup, Palembang? Tetapi Ha? mungkin yang paling penting adalah distribusinya. Ya, Ya, distribusi dokter itu tidak mudah karena juga melibatkan lintas sektoral. ya, Lintas sektoral ini yang harus diperbaiki, diperkuat karena tidak mungkin menaruh atau mempekerjakan dokter di ujung misalnya di Sementul, di ujung daerah perifer tanpa ada support misalnya ya pengawalan atau pengamanan ya kalau daerah-daerah yang terpencil itu ya. Kita kan juga harus memikirkan kesejahteraan dokter juga ya. Iya. Artinya yang penting adalah bagaimana dokter bisa menolong masyarakat sekitar tanpa mengorbankan keselamatan. ya. Itu yang ya, penting. ya, Jadi, ya. Memang sangat perlu kerjasama lintas sektoral untuk menjamin bahwa kita bisa melakukan suatu yang diperlukan oleh masyarakat, tetapi kita juga perlu survive ya untuk itu, belum sarana dan prasarananya gitu ya. Ya. Itu yang harus perlu dipikirkan untuk lebih lanjut. Iya. Nah, ini berarti kalau sekitar 2000-an dokter tuh yang muda umur berapa, Dok? Kalau dokter kalau Yang muda paling dibilang muda. bilangnya paling- umur berapa tuh kalau yang dokter muda? Yang paling muda kita bilang umur 24 25 ya. gitu ya. Itu Kalau udah 40 tuh masih muda tuh udah termasuk senior? Kalau dari Masih. WHO ya masih WHO muda. Masih muda muda. ya. Nah, ini keterlibatan dokter-dokter muda ini seperti apa, Dok? Untuk kegiatan sosial. Kan Hari Bakti ini kan kental Betul. dengan kegiatan sosial ya, Dok ya? Jadi Ini kita seperti juga mengajak tentunya ya, mengajak ide-ide muda gitu ya untuk terjun juga untuk melihat bahwa oh seperti ini. Di gitu tengah ya. Jadi kesibukannya mulai ya, Dok? dari mahasiswa sudah kita ajarkan atau kita cekokin bahwa gini loh kehidupan dokter yang Iya. realistis Iya. gitu ya. Jangan bahwa dikira bahwa oh ya dokter itu harus yang the Eksklusif. high school Kan gitu ya. biasanya Gitu. dokter eksklusif, cumannya mau di ruangan aja enggak ya, Dok ya? Justru harus yang sekarang kita harapkan harus lebih menyatu ke masyarakat. Iya, sebenarnya Dokter Yuli dari kegiatan-kegiatan Dokter Aryani dari kegiatan-kegiatan bakti sosial ini sebenarnya kan tujuan kita tuh memang preventif deh Dok ya, untuk mengajak masyarakat hidup sehat ya tadi ya ada pemeriksaan supaya lifestyle-nya tuh diubah gitu ketahuan udah diabetes gitu Dok ya. Nah kira-kira pesan dari Hari Bakti ini untuk masyarakatnya seperti apa Dok? Ya, kalau dikatakan dari rutinitas kita melayani pasien ya, yang paling utama itu adalah preventif. Jadi pesan ke masyarakat tentu menjaga kesehatan itu lebih baik daripada mengobati. Ya. Nah, artinya mengetahui di awal atau mencari tahu bagaimana cara menyikapi suatu misalnya suatu keadaan yang memang diabetes ya, yang harus hindari apa? Apalagi dari keluarga yang memang mempunyai genetik ya. Bawaan, jadi kencing manis itu diabetes itu adalah diturunkan biasanya. Nah, jadi kalau sudah paham seperti itu yang mencegah itu lebih baik. Artinya konsumsi makanan pada keluarga tersebut benar-benar harus didasari dengan pengetahuan bagaimana sebenarnya nutrisi sebenarnya ya. Tahu kandungan-kandungan zat makanan seperti itu ya. Jadi pesannya adalah preventif, mencegah lebih baik daripada mengobati. Ya, selain makanan kan satu lagi tuh yang paling penting, olahraga. Iya, saya termasuk yang jarang olahraga nih Dok. Kok coba kasih tahu dulu saya Dok. Bagaimana caranya supaya masyarakat tuh gemar berolahraga? Seperti apa Dok? Hari Bakti ngajak senam jantung. Jantung Indonesia. Terus apa lagi Dok tadi? Bangun pagi jadi. Bangun pagi dan segala macamnya. Silakan Dok.
untuk olahraga ini? Seperti apa yang memang Ya, harus jadi dijalani oleh masyarakat? rutinitas olahraga itu sangat penting sekali ya. Hanya 20 sampai 30 menit sehari itu dapat membantu sirkulasi darah ya di tubuh kita untuk lebih bisa membuat badan menjadi lebih sehat ya, seperti itu. Di samping faktor makanan nutrisi ya. Itu mungkin salah satu pesan dari Hari Bakti kita ya Dok, Iya, betul. supaya senang berolahraga, makanannya sehat ya Dok ya. Ya. Oke, ke Dokter Yuli lagi. Dok, sebenarnya tantangan terbesar dunia kedokteran itu seperti apa Dok? Jadi kan ini kan ada Ikatan Dokter Indonesia, itu kan mesti ada kode etiknya, kemudian ada bagaimana upaya untuk menyehatkan masyarakat tadi. Nah, seperti apa Dok tantangan terbesarnya? Ya. Untuk dokter-dokter Sebenarnya muda gini, terutama ya kalau Dok. untuk dokter-dokter muda ya, yang paling penting adalah etik. Jadi kesejawatan. Ya. Kesejawatan sesama di dalam profesi itu sangat penting. Ya, ini yang harus terus dipupuk supaya tidak ada lagi yang hubungan yang kurang baik, seperti itu ya. Selalu bekerja sama, artinya kita melihat satu penyakit itu tidak dari satu sisi ya, kadang-kadang perlu kerjasama antar bidang ilmu ya, misalnya obgyn misalnya dengan kulit ya, atau di kulitnya bisa dengan ini ada penyakit kelaminnya yang bisa dikonsulkan juga bila ada sampai penyakitnya masuk ke arah contohnya CR cervix gitu ya, mungkin itu bisa kita konsulkan gitu ya. Jadi yang penting adalah kompak bekerja sama untuk menangani suatu kasus gitu ya. Jadi banyak yang perlu ditingkatkan di dalam organisasi, yaitu kesejawatan, karena dengan kita mempunyai kesejawatan yang erat ya, kompak, itu akan bisa menghadapi tantangan dari luar juga ya. Dan tentu saja tetap harus update ilmu. Itu yang kita tidak boleh menutup mata gitu ya, apalagi Dokter sekarang harus belajar terus ya Dok ya. Apalagi sekarang ada artificial intelligence ya, itu kan di mana-mana gitu. Kan Tapi itu sebenarnya gitu tidak ya. bisa menggantikan keterampilan atau pengetahuan dokter yang duduk di situ. Gitu ya. Jadi semuanya itu yang sedang gembar-gembor ya. Kita tidak menutup mata bahwa ada perkembangan ilmu yang luas dengan teknik-teknik yang artificial intelligence, itu tidak bisa kita tutup. Tetapi tetap adalah dokter yang bertugas, yang bekerja itu yang tetap mempunyai peranan atau yang memutuskan sesuatu apa yang harus dilakukan. Gitu. Jadi memang tantangannya harus dihadapi dengan ini juga ya Dok ya. Ya gitu ya, kalau kita kompak, kuat gitu ya, kita akan lebih maju gitu ya. Itu tadi bahwa kesejawatan, kemudian saling menjaga etik sesama anggota gitu ya, sambung rasa, seperti itu yang perlu. Karena kalau ilmu itu bisa dapat dari mana-mana, tetapi kalau kesejawatan itu dari pribadi masing-masing, itu yang harus ditingkatkan ya, untuk menjaga kekompakan kita juga gitu. Dok, kalau sudah jadi dokter itu otomatis masuk ID atau harus proaktif menghubungi ID supaya jadi anggota ID, itu seperti apa Dok? Apa gitu jalurnya, prosedurnya gitu? Aku nih jadi dokter nih, baru lulus tuh. Apa udah langsung otomatis jadi anggota ID atau seperti apa Dok? Harusnya iya, gitu ya. Jadi karena ini organisasi, tetapi kan enggak lah gitu, banyak kesibukan banyak kerjaan, misalnya gitu nggak ya. sempet tuh ngerjain itu, ini ya. Tetapi sebenarnya dengan masuk suatu organisasi profesi, kita juga banyak belajar tentang berbagai hal ya, bagaimana komunikasi, bagaimana. Itu ada database-nya Dok ya. Misalnya ada yang sudah jadi esket nih, sudah ini, itu langsung di data enggak ya? Tetap harus kita proaktif berarti ya. Mendaftar gitu ya. Karena kan namanya juga organisasi. Ya, kita menghimpun gimana supaya dokter-dokter muda ini bisa merasakan bahwa ini ada organisasi profesi yang sangat banyak manfaatnya untuk dunia profesinya. Iya. Oke, mungkin kita udah di penghujung nih, Dok. Untuk ke Dokter Aryani, Dok, ini kan bakti sosialnya nih, bakti sosial, Hari Baktinya tuh sampai Oktober. Nah, setelah ini mungkin apakah
rasa kepedulian kita ya, berbakti kepada peduli dengan masyarakat itu selesai atau mungkin ada kegiatan-kegiatan yang akan terus dilakukan? Iya, tentu harus ada. Jadi kalau bercerita keadaan sekarang ya, generasi atau sekarang ya sudah berubah ya, alam sudah berubah. Iya. Ya karena Alam sudah ya berubah. sudah berubah. Artinya generasi muda sekarang, ya, artinya generasi strawberry boleh dikatakan begitu ya, sudah berubah karena memang ya alamnya seperti itu. Jadi tentu proses untuk kita mengabdikan ilmu kita itu kadang-kadang sebenarnya sangat mudah ya dengan medsos misalnya ya. Dan kalau memang kita himpun hal-hal tersebut, anak-anak kita sekarang, nah ya karena memang rasanya sudah punya anak seperti itu, tentu akan bisa mengabdikan ilmunya tidak saja dengan berhubungan dengan masyarakat, tapi dengan teknologi juga seperti itu. Tetap harus berkesinambungan karena memang dokter itu adalah pengabdi pada masyarakat ya. Jadi tidak bisa dilepaskan dengan masyarakat saja. Akan terus berlangsung. Jadi walaupun misalnya tidak ada seremoni, misalnya tadi ya dok, ada kegiatan ini, ada kegiatan itu, tapi aware-nya dengan masyarakat, kepeduliannya tetap juga akan. Nanti juga secara kesejawatan kita juga akan ada pertemuan ilmiah tahunan. Gitu. Ya di bulan November awal mudah-mudahan di tahun ini. Dan ini sudah berlangsung selama 3 tahun ya dokter. Itu apa itu nasional dok? Ya pertemuan ilmiah Tingkat tahunan. nasional? Atau di Kota Palembang? Sebenarnya sih Nasional ya. Simposium biasanya kayak gitu ya. Untuk peserta dari luar Sumsel, Sumatera Selatan seperti itu juga. Kalau memang di luar Sumsel ingin join juga boleh seperti itu. Itu di Jadi ini November sudah, ya. itu udah 3 tahun. Sudah 3 tahun, tahun ketiga ini mudah-mudahan. Jadi itu secara kesejawatan kita akan melakukan itu. Salah satu upaya tadi ya Pengembangan untuk ilmu, terus ya, pengembangan update, ilmu, update dan ilmu. sebagainya. Ya, oke Dokter Yuli, mungkin ada pesan di sesi kita ini untuk para dokter, terutama yang berada di Kota Palembang untuk Hari Bakti IDI dan Dokter juga Indonesia. untuk dokter sebagai seorang dokter profesional. Jadi untuk kaum muda, ya kita udah merasa tua. Enggak lah ya. Enggak, Saya iya. forever young. Jadi kami mengajak untuk dokter-dokter muda untuk ikut aktif di setiap kegiatan organisasi ini. Kemudian ikut meramaikan ya, Dokter Aryani meramaikan acara yang di sini kesempatan kita juga untuk mulai merasakan bagaimana melaksanakan kegiatan-kegiatan bakti sosial gitu ya, berinteraksi dengan masyarakat seperti itu. Jadi diharapkan untuk bisa aktif, bisa hadir pada acara acara apapun yang diadakan oleh organisasi Dokter Indonesia. Ya, Dokter Aryani, boleh Ya. pesannya untuk Himbauan. kegiatan kita ya. Iya, himbauannya yuk sama-sama kita ramaikan nanti dan sukseskan acara di hari Minggu lusa tanggal 22 Juni 2025 di Kambang Iwa. Datang bersama-sama untuk berbaur dengan masyarakat, memberikan keilmuan kita dan mensukseskan ya. Jadi ada dari sisi untuk kegiatan tiap dokter itu ada namanya pengabdian masyarakat. Nah, di sanalah nanti kita bisa mendapatkan salah satu poin dari pengabdian masyarakat kita. Ya, jadi sukseskan acara hari Minggu tanggal 22 Juni 2025 di Kambang Iwa. Iya. Oke, itu aja. Terima kasih dokter sudah meluangkan waktu di Geraha Tribun untuk hari bakti kita, Hari Bakti IDI yang puncaknya akan berlangsung pada 22 Juni di Kambang Iwa. Demikian Tribuners, kalau sempat datang ya hari Minggu, dokternya pasti senang meriksain masyarakat Kota Palembang yang ada di sekitaran Kota Palembang. Demikian bincang kesehatan kita hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.